Setelah ditutup imbas dari kebakaran, kawasan wisata Gunung Bromo akhirnya kembali dibuka setelah petugas berhasil memadamkan api yang membakar Bukit Teletabis Savana Bromo. Mulai hari ini secara resmi, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru membuka kawasan wisata Gunung Bromo. Untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, wisatawan diminta untuk tidak membawa barang-barang yang mudah memicu kebakaran serta mematuhi peraturan saat melakukan registrasi. Pembukaan wisata ke Gunung Bromo secara resmi dibuka mulai pukul 00:01 dini hari tadi. Pembukaan jalur wisata ini berlaku untuk semua akses pintu masuk. Untuk pembelian tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo, pihak nasional ataupun pihak Taman Nasional hanya memberlakukan pembelian secara daring. Kami menghimbau kepada seluruh pengunjung dan juga kepada seluruh pelaku jasa wisata agar mematuhi prosedur masuk, mengingat bahwa saat ini kita masih dalam waspada kebakaran hutan, agar tidak membawa peralatan yang bisa menimbulkan kebakaran hutan, antara lain api unggun, kemudian perapian, kembang api, petasan, juga flare yang mungkin bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan demi untuk keselamatan juga kenyamanan kita bersama. Lalu seperti apa situasi pagi ini saudara setelah dibukanya kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru setelah kebakaran berhasil dipadamkan? Sudah ada jurnalis Kompas TV Babul Arifandi di lokasi. Babul, selamat pagi. Pantauan Anda saat ini pada hari pertama dibukanya kembali Gunung Bromo setelah 12 hari ditutup. Bagaimana situasinya pagi ini? Ya, Rahman dan juga saudara, perlu kami sampaikan bahwa per hari ini, Selasa, 19 September 2023, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai pukul 1 dini hari tadi resmi membuka kembali objek wisata Gunung Bromo. Pembukaan objek wisata ini dilakukan di 4 pintu masuk sekaligus, baik melalui Jemplang Malang, Wonokitri Pasuruan, Lumajang, ataupun Cemoro Lawang, Probolinggo. Dan hingga sampai dengan pagi ini memang aktivitas wisata masih cenderung sepi seperti ketika masih ditutup begitu, karena kebanyakan wisatawan yang sudah lama merencanakan untuk bermalam ataupun menikmati wisata di Bromo ini kadung melakukan pembatalan pembelian berhubung dengan kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo. Dan sampai sejauh ini proses pembelian tiket dalam pembukaan kembali Gunung Bromo tetap dilakukan secara online, artinya petugas tidak melayani pembelian tiket secara manual di pintu masuk. Ada beberapa himbauan yang dilakukan petugas dalam pembukaan kembali wisata Gunung Bromo ini. Yang pertama adalah bahwa pengunjung diharapkan tidak membawa barang-barang yang dapat memicu kebakaran seperti flare ataupun kembang api. Kemudian imbauan lain yang dilakukan oleh petugas adalah hendaknya wisatawan selalu menaati peraturan yang berlaku dan biasakan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kerusakan alam di wilayah Bromo. Rahman. Ya, Babul, 4 pintu sudah dibuka kembali, lalu bagaimana dengan regulasi ataupun juga registrasi yang dilakukan terhadap para pengunjung yang sebelumnya 12 hari lalu telah melakukan pembelian tiket secara daring begitu karena terlanjur ditutup. Apakah secara teknis bisa dilakukan pada hari ini ataupun beberapa hari ke depan, Babul? Ya, kami mendapatkan konfirmasi bahwa pengunjung yang sudah kadung membeli tiket mulai tanggal 7 sampai 18 September ini, tiketnya tidak hangus namun bisa dipakai kembali saat Bromo dibuka terhitung mulai tanggal 19 September hari ini hingga tidak ada kabar atau informasi penutupan kembali wisata Gunung Bromo. Artinya tiket-tiket yang sudah terlanjur dibeli selama 12 hari ini bisa dipergunakan kembali. Dan Rahman, meskipun secara khusus TNBTS tidak mengeluarkan aturan baru terkait dengan pembukanya kembali Gunung Bromo ini, namun ada beberapa hal yang akan dievaluasi oleh petugas. Yang pertama adalah peningkatan patroli di kawasan Gunung Bromo untuk mencegah terjadinya kebakaran. Seperti yang diketahui bahwa proses kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo ini terjadi dinilai bukan hanya karena kelalaian pengunjung namun juga ketidaksiapan petugas dalam melakukan
patroli dan pengawasan ketat kepada pengunjung. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi ini penting agar pengunjung bisa mengetahui apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan dan aturan selama berada di kawasan Bromo, termasuk membeli surat izin masuk kawasan atau SIMAKSI jika ingin melakukan sesi foto prewedding atau pengambilan jenis foto lain di kawasan Gunung Bromo. Kemudian yang ketiga yang harus dievaluasi adalah bahwa petugas Taman Nasional Gunung Bromo akan secara bertahap melakukan proses rehabilitasi, proses recovery kawasan agar Gunung Bromo bisa segera pulih dan bisa dinikmati keindahannya oleh wisatawan. Rahman. Ya, evaluasi dilakukan dan peraturan ketat juga diberlakukan bagi para pengunjung setelah hari ini kembali dibukanya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru setelah ditutup selama 12 hari akibat kebakaran. Terima kasih jurnalis Kompas TV Babul Arifani melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur.